ngobrol-ngobrol lagi gitu. Karena ya memang ini berubah ya paradigmanya yang biasanya ngobrol-ngobrol di warung kopi atau di restoran ya nggak bisa. Gitu. Tapi ini akan menjadi orang kangen ya. Kemudian communicate with customer kita lakukan hari ini ya. Saya sampaikan pas saat itu ke BOD Ayo Ngopi, saya bilang kita perlu bikin webinar deh ini. Cuman webinarnya di saat yang tepat dan materinya yang enak begitu ya. Kita coba uh, komunikasi dengan business network tentunya ya. Nah, customer memang agak susah karena sekarang orang-orang juga tidak bisa datang ke tempat kami gitu ya. Tapi nanti kita coba dengan cara yang online, misalnya WA atau lain-lain. Ya, kemudian automate grocery channels. Ini yang saya bilang tadi, kita belum pernah ada yang jualan kopi dalam bentuk frozen. Tapi nanti Teh Rani akan sampaikan strateginya apa ya. Kita ada strategi yang lain. Ya. Kemudian investigate delivery, ya kita coba lihat, bisa nggak kita melakukan delivery yang lebih cepat dibandingkan yang sekarang ada. Ya, dengan unit-unit sendiri, atau misalnya pakai vendor yang lain, begitu ya. Nah, dan tadi pagi itu atas inisiatif dari Pak Didi ya, saya dan beberapa CEO di grup juara itu diundang meeting dengan saya lupa namanya, tapi ini ghost kitchen yang cukup besar dan itu potensial di daerah Kemang dia. Ya, jadi kalau saya bilang ini adalah risiko yang akan diterima oleh semua pemilik bisnis, nggak hanya makanan minuman tentunya ya, tapi semua. Karena emang COVID ini sesuatu yang kita bisa bilang di luar perkiraan, walaupun kalau perusahaan-perusahaan besar sudah punya IRM, Enterprise Risk Management, yang sudah memperkirakan seperti itu, ya, dan ini kita harus survive. Saya punya pengalaman ketika di sisi yang lain ya, bukan di kopi, itu kita pernah minus 68%. Kita sebutnya itu election attack. Jadi kita kena gara-gara pemilu waktu itu ya. Pemilu, kemudian kita bisnisnya luar biasa inilah drop kita bilang begitu. Tapi survive nggak? Ya alhamdulillah kita mengupayakan. Jadi tetap saya udah bilang tadi di awal bahwa CEO itu dua yang dilihat sama dia, operational and financial, ya. Karena ya, dia yang bisa memutuskan ini mau lari kemana gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, kayaknya cukup dari saya, Mas Aku dan Teh Rani ya. Saya kembalikan ke Teh Rani untuk yang berikutnya. Terima kasih Pak Gema, dibantu screen-nya. Oke. Selamat datang kepada teman-teman yang baru gabung. Ada Kang Irfan, ada Mas Reza juga, terima kasih. Saya sore ini sedikit saja menjelaskan tentang copy knowledge untuk merefresh memori teman-teman semuanya, karena sebetulnya ini adalah pengetahuan dasar sekali tentang kopi, di mana bagaimana kita mengetahui jenis dan kualitas kopi yang akan kita konsumsi. Copy knowledge ini menjelaskan tentang kopi dari hulu ke hilir, tapi secara garis besar, seperti yang tadi Pak Gema jelaskan, kalau kita berbicara lebih detail, kita perlu waktu 2 hari untuk menjelaskan tentang kopi dari hulu ke hilir ini. Kopi adalah buah, nah, seperti yang terlihat di screen, ini kita sebut cherry kopi. Jadi kopi ini adalah buah dan terdiri dari beberapa bagian lapisan. Lapisan pertama ada kulit buah atau disebut skin. Kemudian ada setelah kulit buahnya dikupas atau dipulper, ini nanti ada kulit kerasnya. Ada kulit kerasnya itu disebutnya parchment. Nah, kemudian yang diambilnya dari buah kopi ini adalah beans-nya atau bijinya yang di tengahnya. Ini silver skin ini adalah kulit tipis yang melindungi green bean. Nah, ini adalah bentuk dari buah kopi yang dibelah, isinya tengahnya lapisannya ada seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi ada jenis kopi. Nah, jenis kopi di dunia ini sebetulnya ada 4. Ada Arabica yang kita sudah kenal, ada Robusta, kemudian ada Liberica, dan ada Excelsa. Kita jelaskan mengenai Arabica. Kalau kita lihat dari bentuknya, Arabica ini bentuknya lebih lonjong, dan garis tengahnya dia tidak lurus atau bengkok seperti ini. Kemudian kalau Robusta, garis tengahnya dia pasti lurus. Ini dari bentuknya. Nah, kalau dari ketinggian, di mana dia tumbuh, Arabica tumbuhnya di tempat yang tinggi, kalau Robusta tumbuhnya di tempat yang rendah. Itu perbedaannya antara kopi Arabica dengan Robusta.
ketika dia tumbuh di tempat yang tinggi, otomatis udaranya cukup dingin, curah hujannya cukup banyak, sinar mataharinya tidak banyak. Kebalikannya dengan Robusta. Robusta dia tumbuh di dataran yang rendah, kemudian suhu udaranya hangat, cenderung panas, kemudian curah hujannya sedikit, mataharinya banyak. Nah, kemudian kalau dari kafein, kafein Arabica itu lebih rendah daripada kafein Robusta. Secara garis besar seperti itu. Nah, kalau kita tanya di dunia ini yang paling banyak mengkonsumsi itu kopi Arabica atau Robusta sih. 80% dikonsumsi adalah kopi Arabica. Tetapi kalau di Indonesia masih 80% mengkonsumsi Robusta. Teman-teman pelaku industri kopi sejak 10 tahun yang lalu sudah mulai kampanye tentang kopi yang baik, yaitu kopi Arabica. Sekarang sudah mulai banyak masyarakat Indonesia yang mulai menikmati kopi Arabica. Seperti halnya teh, yang bagus-bagusnya itu memang di ekspor ke luar negeri, kita menikmati yang jelek-jeleknya saja. Nah, itu dari Arabica Robusta. Kemudian ada Liberica dengan Excelsa. Selanjutnya, ini Liberica dengan Excelsa. Ini salah satu jenis kopi yang karakternya bertolak belakang seperti Arabica dan Robusta. Ini Liberica dengan Excelsa. Kenapa tidak begitu banyak perjualbelikan atau tidak begitu mudah ditemukan Excelsa dengan Liberica? Memang karena produksinya tidak sebanyak atau tidak semudah Arabica dengan Robusta. Yang masih memungkinkan dikonsumsi, yang rasanya masih oke, tetapi itu bagi orang-orang tertentu adalah Excelsa. Kalau Liberica rasanya masih begitu asing bagi masyarakat umum yang penikmat kopi. Selanjutnya, Mas. Ini kalau tadi adalah jenis kopi, jadi jenis kopi dengan varietas kopi ini sangat berbeda. Kalau jenis kopi ada 4, Robusta, Arabica, kemudian Excelsa dan Liberica. Kopi varietas ini cabangnya banyak. Kalau Arabica dia memiliki jenis, ada Tipika, ada Bourbon. Kalau Robusta sebelah kanan ya, yang warnanya lebih muda, nah itu adalah varietas kopi Robusta. Ini kalau kita jelasin satu-satu ini lumayan seru. Nah, salah satunya kadang kan ada yang tanya, Arabicanya Arabica mana? Misalkan Arabicanya Arabica Aceh. Itu namanya nama origin. Tetapi dia bukan varietas. Nah, kemudian Acehnya varietas apa? Nah, baru di situ. Dari mana dia asal bibit kopinya? Apakah dia ada yang Geisha atau apakah dia ada yang Tipika atau yang Bourbon, itu nanti bisa di tracking dari jenis atau bibit awalnya. Kelihatannya dari mana? Kelihatan dari jenis buah, dari warna buah, dari ukuran daun, kemudian dari warna daun. Itu secara umumnya untuk melihat varietas kopi. Kalau misalnya kita jalan ke satu tempat, ini Robusta atau Arabica ya, bisa dipetik dari buahnya. Ketika buahnya dia bulat, itu bisa dipastikan Robusta. Ingin memastikan lagi, dibuka. Kopi itu dia adalah buah yang isinya berdempetan. Dibuka dia akan kelihatan. Di dalamnya garis tengahnya itu lurus atau lonjong. Itu bisa dipastikan. Kemudian ada lagi yang namanya kopi lanang. Kopi lanang itu bukan varietas, bukan juga jenis kopi, tetapi dia adalah kopi yang isinya atau bijinya itu solid, satu buah. Dan itu terdapat hanya 5% dari setiap pohon kopi di semua varietas kopi. Itu yang disebut kopi lanang. Selanjutnya, kita lihat screen selanjutnya ini mengenai processing. Processing kopi ini adalah proses pasca panen. Ketika kita ingin melihat kualitas kopi, kita harus pastikan pertama buahnya itu adalah harus dipetik merah. Kemudian setelah dipetik merah, buahnya itu disortir. Disortirnya itu melalui proses pencucian atau perendaman, di mana buah merah itu dimasukkan ke dalam air bersih jumlah banyak. Di situ akan terlihat yang density-nya atau beratnya kopi itu akan terlihat terpisah. Ada yang mengambang di atas, kemudian ada yang dia ke bawah,
ke bawah bagian tong berisi air tersebut. Nah, itu dipisahkan. Yang buah ceri merah berada di atas itu berarti sudah kualitasnya sudah ada bekas lubang ulat. Jadi dia berat buah kopinya itu tidak seberat yang di bawah. Nah, yang di bawah itu pun dipisahkan, itu adalah kualitas yang baik. Kita jelaskan tentang apa saja sih kopi processing yang ada di kita, di dunia maupun di Indonesia. Di sini ada kopi proses basah atau full wash. Full wash ini maknanya dicuci atau dicuci kemudian dikeringkan. Kemudian ada kopi proses basah selanjutnya, kita jelaskan lagi semi wash. Kalau semi wash dia dicuci, kemudian dia dijemur, kemudian dia dicuci lagi. Nah, itu namanya semi wash. Jadi ada 2 kali pencucian. Kalau yang basah dia dicuci sampai bersih, dihilangkan dari lendirnya, kemudian difermentasi. Difermentasi, setelah difermentasi kemudian dikeringkan. Dikeringkan ini ada alat pengukur kadar airnya. Ini maksimal 10-13% saja. Ketika kadar airnya masih melebihi 13%, itu nanti ada resiko-resiko tertentu, apakah itu jamur atau karakter rasanya kurang baik, atau bahkan ketika terlalu kering pun itu pun ada perbedaan cita rasa pada akhirnya nanti. Setelah dikeringkan, mencapai kekeringan 10-13%, kemudian dihaling atau dikupas kulit kerasnya atau parchmentnya. Nah, barulah itu jadi green bean. Green bean ini adalah tahapan kedua daripada buah kopi setelah cherry. Ini prosesnya. Nah, proses full wash, kemudian semi wash. Nah, semi wash, bedanya apa semi wash? Semi wash itu setelah dicuci, kemudian difermentasi, dia dijemur hanya sampai 40%, dia dikupas dulu, baru green bean-nya dijemur kembali. Ini yang terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia, bahkan ada yang dihilangkan satu tahapan. Dia tidak difermentasi, setelah dicuci, dia dijemur, kemudian sampai 40%, kemudian dihaling, setelah dihaling, jemur kembali green bean-nya. Ini menyiasati, tujuannya menyiasati untuk ketika kapasitas panen sudah overload. Jadi untuk supaya proses pengeringan begitu cepat, karena memang berkejaran dengan waktu. Tetapi ya ini cepat. Yang biasa 1 minggu, 2 hari atau 3 hari dia bisa kering. Akan tetapi cita rasa yang semi wash dengan yang full wash itu akan berbeda. Kemudian ada lagi proses selanjutnya. Proses kopi selanjutnya ada proses dry atau kering. Di sini kita sebut pulp natural atau bisa dikenal dengan honey process. Ada Bapak Ibu kalau membeli atau melihat jualan coffee beans di situ, honey banana, misalkan seperti itu. Itu menandakan dia diproses dengan honey process. Apa itu honey process? Honey process, buah kopi setelah disorting di dalam air, kemudian dikupas. Nah, setelah dikupas, dia tidak dipisahkan antara kulit dengan parchment-nya, tetapi dijemur bersamaan. Sehingga kadar glukosa dari buah kopi itu menyerap lebih banyak kepada dari kulit kopi, menyerap lebih banyak kepada si beans kopi. Setelah dikupas, langsung dijemur sampai mencapai kadar air 10-13%. Itu yang paling utama. Bapak Ibu bisa lihat warnanya atau gambarnya pun tidak seperti yang awal tadi, ini masih ada kulitnya. Nah, ini adalah honey process. Kalau main-main ke kebun, itu bisa dicium aroma honey process ini lebih sweet, lebih manis. Baru setelah itu dihaling. Barulah jadi green bean. Dan warnanya lebih hijau daripada warna yang di full wash dengan semi wash. Kemudian satu lagi, ada proses dry, satu lagi adalah proses natural. Nah, proses natural ini proses yang sangat lama, menghasilkan karakter yang kompleks. Dari buah yang sudah disorting, proses natural ini langsung dijemur, sehingga tidak melalui proses pengupasan dulu kulit. Nah, penjemurannya bisa 20-30 hari, tergantung matahari di tempatnya masing-masing. Setelah kering, baru dihaling dan jadilah green bean. Ini adalah
kopi dengan natural proses. Dengan kopi dengan natural proses, kenapa harganya lebih mahal? Sebab proses pengerjaannya memang lebih lama. Yang tadi 2 hari, 3 hari, seminggu, natural bisa 1 bulan. Demikian yang natural. Kemudian hasilnya, nah ini seperti yang tadi saya ulas sedikit, perbedaan daripada wet process dengan dry process secara garis besar adalah dari cita rasa. Semi wash di sini bodinya atau body itu kekentalan kopi, kekentalan kopi itu bisa dilihat dia hitam pekat atau tidak pekat. Nah, kemudian yang full wash itu lebih ke cita rasa citrus atau fruity tapi bodinya rendah. Nah, kalau yang dry process yang terdapat di honey process dan natural, rasanya lebih kompleks. Jadi sweetnya ada, fruity-nya ada, kemudian bodinya juga ada. Itu perbedaan dari dua metode proses kopi yang berbeda. Selanjutnya, ini coffee fermentation. Kopi itu kenapa sih kopinya sama tetapi hasilnya berbeda-beda? Ini adalah satu tahapan penting yang menjadi pembeda dari hasil akhir kopi yang kita seduh adalah fermentasi. Fermentasi ada dua, ada aerobik dan anaerobik. Apa itu aerobik? Aerobik itu fermentasinya terbuka atau melibatkan oksigen, kalau anaerobik dia tertutup, seperti itu. Kalau berapa lama fermentasinya, itu ada standarnya, ada juga prosedurnya, dan juga memang memerlukan uji coba sesuai dengan beans, jenis beans masing-masing. Nah, seperti itu kalau dari fermentasi. Nanti ada kelas khusus saja Pak Gema untuk fermentasi ataupun proses kopinya. Selanjutnya, masuk ke Hayu Ngopi. Alhamdulillah sampai bulan ini, Hayu Ngopi sudah ada 6 outlet. Di Garut, di pusat kota, kemudian di Ponorogo, di Tulung Agung, Tuban, Bali, dan satu lagi terakhir di Cilegon kita kolaborasi dengan Ropi, Roti Bikin Happy. Outlet Hayu Ngopi disebut outlet karena memang kita tidak memiliki seat capacity. Jadi seperti yang Pak Gema jelaskan, kita masih dalam bentuk outlet untuk tahap awal ini. Ini saya coba sampaikan beberapa strategi Hayu Ngopi di saat pandemi COVID-19 yang entah mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita baru bisa recovery. Salah satunya adalah kita seluruh outlet kita berlakukan take away saja melalui ojol maupun delivery. Nah, di sini kita sudah sosialisasikan di Instagram maupun WhatsApp. Kemudian ada juga untuk meningkatkan penjualan di masa-masa COVID sekarang, kita melakukan promo buy one get one dengan tujuan untuk menambah jumlah konsumen. Jadi kita tidak promo 50% tetapi buy one get one. Kemudian ada promo diskon 10-20% di waktu-waktu tertentu. Dan kita adakan free masker, promo free masker untuk merespon kondisi COVID-19 saat ini. Nah, ini salah satu promonya, free masker ini untuk pembelian online. Jadi ada 2 produk yang kita jual di online. Ada kopi yang siap seduh, drip pack kopi, kemudian ada coffee beans, kopi yang masih biji atau masih utuh. Kalau buy one get one ini untuk produk yang take away, baik itu ojol maupun delivery melalui WhatsApp. Strategi Hayu Ngopi ke depan, setelah kita hasil uji coba di 5 outlet, kemarin di Cilegon cukup berhasil, kita membuat menu baru yang kaya vitamin C dari konsentrat buah, kemudian ditambah dengan susu dan ditambah dengan minuman probiotik, di mana minuman ini sangat cocok sekali dengan kebutuhan vitamin C yang tinggi masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian awalnya menu Hayu Ngopi kita hadirkan hampir 23 jenis menu.
Untuk menyiasati keadaan, kita rubah menjadi hanya sekitar 13 menu saja, agar memang bisa di-handle oleh 1 orang kru. Kemudian semua harga produk Hayu Ngopi, kita review ulang, yang tadinya dari harga 10.000 hingga 18.000, sekarang 10.000 hingga 15.000. Ini salah satu strategi yang kita lakukan dan cukup berhasil di Cilegon karena memang temannya itu memang roti luar biasa, saling memberikan daya tarik. Itu, kemudian ini kerjasama kita membuka outlet Hayu Ngopi bersama Ropi. Ini strategi kedua yang kita lakukan dan kita jalankan di Cilegon. Ternyata memang roti itu cocok banget dengan kopi. Sebaliknya, kalau kita ngopi cocok sekali dengan roti, selain dengan gorengan. Ya, selanjutnya. Nah, inilah outletnya Hayu Ropi. Hayu Ropi itu Hayu Ngopi dan Ropi. Uniknya di outlet Hayu Ropi ini kita ada menu bundling. Ini yang membuat penjualannya memang saat ini masih tertinggi dibanding outlet-outlet yang sebelumnya. Jadi kalau kita biasa beli es kopi susu satunya itu 15.000, sekarang harganya menjadi 12.000 kalau beli satu es kopi susu. Tetapi kalau bundling, dia dapat 15.000, dapat satu es kopi susu, dapat satu roti bikin happy. Itu yang membuat Cilegon cukup baik penjualannya. Outletnya seperti ini, sharing outlet. Nah, ini menu bundlingnya. Awalnya kita memang hanya memberikan menu bundling es kopi susu, tetapi karena memang ternyata peminat daripada buah pun banyak, sehingga bundling ini bisa memilih menu minuman lainnya selain es kopi susu. Tetapi dari sisi penjualan, rekod penjualan di POS kami, penjualan es kopi susu masih tertinggi. Selanjutnya adalah menu buah dan coklat. Ini strategi Hayu Ngopi yang ketiga. Kami melakukan penjualan online baik melalui Tokopedia maupun kerjasama dengan marketing yang lain, reseller maupun dropshipper. Selain kita broadcast di WhatsApp, kemudian di media sosial, yang kita push untuk di online di luar yang minuman take away dan ojol tadi adalah produk kopinya. Next, kita sedang develop produk buah misalkan atau yang tadi strawberry crush, tetapi bagaimana caranya bisa dibuat di rumah itu sedang kita develop supaya bisa dibeli di online dan bisa diproses di rumah aja. Itu mudah-mudahan bulan depan sudah mulai bisa launching. Itu strategi ketiga kita. Nah, strategi keempat ini menjadi salah satu strategi andalan kami, di mana ini mengakomodir banyak kebutuhan, bukan hanya dari sisi konsumen, tetapi dari sisi investasi maupun operasional. Jadi kita membuat Hayu Ngopi tipe pop-up booth. Kalau sebelumnya hanya 2 tipe, ada in-store dan out-store. Kita sekarang membuat tipe pop-up booth yang bisa masuk di space paling kecil 1,5 meter saja dia sudah bisa masuk, dia sudah bisa operasional. Otomatis karena pop-up-nya atau tipe pop-up ini cukup simple, alat-alatnya pun mengikuti menjadi lebih simple. Otomatis dengan menu yang tadi lebih sedikit, mudah-mudahan menjadi satu solusi bagi kami Hayu Ngopi untuk bisa melakukan percepatan pertumbuhan dan juga bisa lebih memperkenalkan brand Hayu Ngopi kepada halayak ramai. Nah, pop-up booth ini bisa masuk, apakah itu dia di depan Alfamart, Indomart, Ghost Kitchen, atau bahkan di halaman rumah yang memang rumahnya itu dijadikan
Ghost Kitchen-nya Hayu Ngopi. Ini kaitannya dengan penjualan online dan take away juga. Ini target kami investasinya sangat-sangat terjangkau. Insya Allah. Nah, itu salah empat, bukan salah satu ya, salah empat strategi dari tim Hayu Ngopi yang bisa kami update sampai saat ini dan terus akan kita update mengikuti perkembangan situasi kondisi sesuai dengan peraturan pemerintah juga yang berjalan, sebab itu sangat berdampak kepada action yang akan kita lakukan setelah kita menentukan strategi dan kebijakan. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita tetap sehat untuk bisa tetap ngopi. Demikian dari saya, Pak Gema, Panglima, terima kasih. Ya, terima kasih, Teh Rani ya. Jadi menarik ya, kalau saya lihat tadi beberapa strategi yang sudah mungkin Bapak dan Ibu sebagai investor, karena saya juga investor juga, jadi tertarik juga tuh. Kira-kira kalau yang tadi, terutama yang tipe C itu menarik ya. Jadi Ya. Nanti kita akan rilis berapa nilai investasinya ya, yang jelas lebih rendah dari yang kemarin karena memang lokasinya yang bisa terjangkau di mana-mana ya. Ya. Oke, itu dari Teh Rani, terima kasih. Nah, sekarang Panglima mungkin ada yang disampaikan sebelum ke tanya jawab dengan Hayu Ngopi. Oke, Assalamualaikum teman-teman sekalian. Salam. Waalaikumsalam. Nah, ini kayaknya screen-nya diganti dulu kali ya. Ya. Ya, silakan. Terima kasih penjelasannya Mas Gema dan Mas Teh Rani, ya sangat luar biasa sekali. Jadi Hayu Ngopi itu dijuara lahir bersamaan dengan COVID sebenarnya. Karena lahir belum nyampe 1 bulan udah diterjang sama COVID gitu kan. Jadi mau nggak mau kalau orang bilang itu lahir di saat susah. Nah, biasanya orang lahir di saat susah itu jiwa juangnya itu akan lebih tinggi. Ya kan? Jadi orang berusaha itu kan salah satunya dari IQ, intelijen, terus kemudian EQ, emosional, terus kemudian spiritual, dan yang terakhir adalah kegigihan. Jadi harapannya Hayu Ngopi yang sudah 6 outlet sekarang ini akhirnya akan bisa menemukan DNA-nya seperti apa. DNA yang terbaiknya seperti apa, karena situasi dan kondisinya tentunya berbeda dengan planning yang sebelumnya. Planning yang sebelumnya dibuat saat dunia bisnis optimis, sekarang mau nggak mau kenyataannya adalah dunia bisnis tidak optimis. Sekarang ini, kan gitu ya. Nah tentunya Hayu Ngopi pasti akan bertransformasi menuju ke sana dengan strategi-strategi 1, 2, 3, 4 itu, dan yang pasti adalah kondisi sekarang ini yang paling bagus untuk menjadikan kita lebih survive. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah efisiensi. Jadi tanpa kolaborasi dan efisiensi pastinya tidak akan bisa menjadi pemenang. Kenapa? Ya ketika daya beli lemah, apalagi pertumbuhan ekonomi cuma 2,9, turun hampir sekitar 2% dari sebelumnya, dan kemungkinan bulan depan juga akan turun sampai tadi kalau Pak Gema bilang 6 bulan, ya pastinya akan menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi terima kasih kepada Teh Rani dan kepada Mas Gema yang sudah melakukan kegiatan ini dan semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Monggo dilanjutkan. Oke, ya terima kasih Mas Apu, Panglima Juara ya. Baik, Bapak dan Ibu masih ada waktu 12 menit. Ya, kalau ada yang bertanya silakan raise hand. Raise hand dulu aja, nanti baru kemudian bisa bertanya ya. Nah, jadi ya tadi disampaikan bahwa yang penting sekali yang sekarang di-manage oleh Hayu Ngopi itu adalah survival. Jadi ya bisa jadi kita tidak untung, tapi survive ya. Survive itu dalam hal ya masih bisa berjalan bisnisnya dengan kondisi yang ada gitu ya. Makanya kita selalu mencari beberapa alternatif ya, menu-menu maupun strategi penjualan yang bisa diterima oleh semua orang ya, oleh pengelola lokalnya dan juga oleh para investornya serta yang beli terutama gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan silakan.
Oke, kalau nggak ada saya nanya ke Teh Rani deh, biar diskusi ya. Silakan. Ya, jadi Teh Rani mungkin bisa dijelaskan ya, maksudnya dengan menu yang baru tadi itu, kita tahu bahwa ada menu kopi ya, model menu kopi yang harganya lebih murah dari yang sebelumnya. Kemudian juga ada menu crush tadi, kalau crush disebutkan vitamin C dan juga probiotik yang ada di sana gitu ya. Nah, saya tertarik dengan menu yang kopi yang kita bilang tadi harganya lebih murah gitu ya. Nah, ini apakah kemudian taste-nya atau rasanya dan juga kualitasnya akan berbeda dengan yang sebelumnya? Gimana, Teh? Kalau dari jenis kopi yang digunakan ini sama, Mas. Jadi jenis kopinya sama, insya Allah taste-nya tetap sama. Ya, kalau untuk es kopi susu yang membedakan adalah yang membedakan adalah gula arennya. Jadi gula arennya itu dipisah. Gula arennya dipisah, yang tadinya gula arennya sudah termasuk, gula arennya dipisah menjadi pengurang dari harga pokok produksinya. Itu dari es kopi susu. Kalau untuk dari yang Thai tea tadinya 15.000, matcha tadinya 15.000, sekarang jadi 10.000. Jadi 10.000 karena apa? Karena cheese-nya kita pisah. Jadi untuk cheese tidak disatukan. Tadinya kan di situ Thai tea cheese atau matcha cheese kan seperti itu. Jadi tidak mengurangi kualitas dari bahan bakunya. Kalau untuk konsentrat buah ini memang karena produk baru, tetapi ini produk premium, sengaja kita pasang harga 12.000. Sebetulnya kalau secara hitungan cost itu kita yang dijual 12.000 itu adalah strateginya adalah di 10.000. Sebetulnya seperti itu. Untuk persiapan kita bundling dengan produk roti. Seperti itu, Pak Gemma. Oke, nah, terima kasih ya. Oke, kemudian itu yang tipe C tadi ya, menarik sekali itu tipe C. Nah, kira-kira kalau tipe C ini apakah ada mesin kopi Teh? Atau kita menggunakan metode lain, konsentrat misalnya, atau apa gitu? Oh iya, jadi begini, ada dua pilihan. Pertama, kita tetap menggunakan mesin kopi tetapi dengan spek yang lebih rendah, karena memang hanya untuk menghasilkan espresso saja. Di mana kalau di mesin kopi yang sebelumnya kita menggunakan Rancilio itu, kita butuh hot cappuccino, di mana dia butuh frother yang baik, ekstraksi yang baik, sehingga spek mesinnya juga lebih baik untuk tipe A atau tipe yang ada di Tulungagung, Tuban, Garut, Bali, dan Ponorogo. Nah, untuk tipe C ini jenis mesin kopinya berbeda. Kita hanya butuh untuk menghasilkan espresso saja. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua memang menggunakan konsentrat espresso. Nah, konsentrat espresso ini tidak perlu mesin kopi sama sekali. Nah, ini adalah next project-nya Hayu Ngopi. Nah, untuk yang tipe C sekarang, kita menggunakan mesin yang memang mumpuni untuk menghasilkan espresso base. Karena apa? Karena memang kita setting si tipe C ini tidak speed-nya atau kapasitasnya tidak akan banyak. Dia akan ditambah sulam oleh produk buah yang sedang lumayan naik daun saat ini. Seperti itu, Pak Gemma. Tetapi bagaimana ketika nanti di salah satu titik tipe C itu ternyata permintaan es kopi susunya banyak, berarti kita akan backup dengan mesin yang lain, atau kita segera siapkan instrumen dengan espresso base atau konsentrat espresso. Seperti itu, Pak Gemma. Oke, terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, mungkin juga yang lain, para investor atau teman-teman yang lain ingin bertanya, penasaran ya. Kira-kira Hayu Ngopi ini akan bikin outlet under PP atau tidak? Under direktorat atau tidak? Atau masih dengan PL? Untuk dengan PL tentu akan tetap kita buka lebar, Pak Gemma. Nah, next ke depan ini setelah Lebaran kita sudah ada beberapa titik target Hayu Ngopi tipe C yang under PL. Kemudian kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk franchise Hayu Ngopi. Seperti itu, Pak Gemma. Oh, menarik ya. Nanti ada franchise berarti ya? Oke. Ya, betul. Ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya memancing Bapak Ibu untuk bertanya, karena saya tahu jawabannya sebenarnya. Tapi oke. Baik. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, Mas ya? Oke, saya coba cek di chat. Sebentar. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan dari Pak Zainuri ya. Nah. Ya. Oke. Ya, dari bertanya tentang model C, pertanyaan mirip dengan saya ya. Bedanya selain di menu, peralatan apa yang khas dari model C? Yang khas. Jadi kalau tadi, saya jawab sedikit dulu Pak Zainuri ya. Tadi
Bu Rani udah jawab. Yang beda sedikit adalah kita nggak ada mesin kopi. Itu yang pertama. Yang mesin kopinya misalnya bedanya dengan yang AB, ini mesin kopinya beda gitu. Nah, yang lain silakan, Teh Rani disebutkan. Ya, selain mesin kopi, Pak Zainuri, untuk tipe C ini tidak ada manual brew, di mana pasti akan ada berkurang grinder manual brew, kemudian alat manual brew, kemudian untuk alat yang lainnya hanya memerlukan alat shaker. Jadi semua produk di luar kopi susu menggunakan alat shaker. Jadi investasi dari sisi alat pun jauh berkurang banyak. Kemudian dari bahan baku pun yang tadinya 49 jenis bahan baku, dengan tipe C ini bahan bakunya hanya 24 jenis, Pak Zainuri. Penggunaan fresh milk hampir tidak ada, penggunaan krim pun hampir tidak ada. Seperti itu. Itu tipe C. Dan kita buat tipe C itu mejanya itu sekaligus portable sink. Jadi tidak ada lagi investasi sink yang kita memerlukan pekerjaan sipil membuat saluran air. Seperti itu. Dan kenapa dia bisa lebih hemat? Tipe C ini tidak memerlukan listrik banyak dan dia tidak perlu memasang daya baru. Jadi dia bisa nempel dimanapun berada. Tipe C ini bisa diangkut ke dalam mobil pick up. Ketika ada bazar di suatu tempat, dia bisa display kapan saja. Itu tipe C, Pak. Didesain seperti itu. Oke, ya. Ya, jadi itu Pak Zainuri ya. Bila ada pertanyaan langsung di chat aja. Kemudian dari Pak Izul ya. Beliau bertanya, COVID dikatakan menimbulkan new standard begitu. Kemudian untuk masa setelah COVID, apakah tren kopi susu masih tinggi ya? Sebelum Teh Rani jawab, saya jawab dulu. Pak Izul, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi saya sudah sampaikan di sesi pertama, sesi saya ya. Jadi kita tahu nanti ini memang new trend, new standard, new normal gitu ya. Tapi nanti tetap ada orang yang akan kangen dengan duduk di coffee shop. Surveinya juga sudah dilakukan ya. Jadi beberapa survei di Instagram, pas itu saya minta beberapa rekan lakukan survei begitu, survei melalui Instagram. Apa yang mereka lakukan setelah COVID ini selesai? Salah satunya adalah duduk di coffee shop, ngobrol. Apakah kopi susu? Begini Pak, jadi kalau boleh dibilang bahwa yang hardcore kopi, ya hardcore kopi itu misalnya orang-orang yang kopinya hanya kopi hitam, itu ada yang apa ya, kita bilang nggak banyak di Indonesia ya, walaupun sudah banyak tapi tidak banyak. Kalau dilihat katakanlah di lingkungan saya begitu, kita ada misalnya 16 orang yang hardcore kopi itu minumnya hanya kopi hitam, hanya 2 orang Pak. Hanya saya dan 1 orang lagi, yang 14 lainnya minumnya kopi susu atau kopi-kopi kekinian. Sehingga apakah ini masih tren? Jawabannya ya masih Pak, masih tren. Jadi kalau lihat di survei di Specialty Coffee Association pun juga mengatakan kopi susu atau coffee drink ini, basic coffee drink itu akan sampai 2022 masih akan ada gitu ya. Jadi masih akan timbul begitu. Teh Rani ada tambahan buat pertanyaan Pak Izul tadi? Silakan. Ya, kopi susu ini memang harus kita banggakan Pak Gema, di mana memang hanya ada di Indonesia kopi susu ini. Kalau di luar Indonesia disebutnya cappuccino ya. Ini memang atau latte kopi susu, ya. Iya, kopi susu kita ini cukup unik di mana tidak menggunakan banyak fresh milk tetapi menggunakan susu kental manis atau kental manis. Dan itu trennya akan terus meningkat karena berapa banyak sih penikmat kopi susu di Indonesia? Ya semua orang yang minum kopi sukanya kopi susu. Yang suka dengan kopi tanpa susu, yaitu tadi, hanya sebagian kecil, mungkin tidak sampai dengan 10%. Jadi bisnis kopi susu ini masih tetap legit, masih tetap manis, insya Allah. Bagaimana? Ya, baik. Begitu ya Pak Izul ya. Kemudian ada Pak Yudi, untuk pertanyaannya adalah, untuk tipe C ini apakah ada target market tersendiri, atau sama dengan A dan B? Ya, jawabannya target market tersendiri Pak. Jadi kita merambah yang lebih kecil tentunya, ya mungkin akan merambah ke franchise yang lebih, nanti kalau kita franchise akan lebih bisa lebih ke apa ya, orang lah, ke orang ya. Nah, Teh Rani ada tambahan, silakan. Ya, kalau dari sisi kualitas, tipe C ini sama sekali tidak mengurangi kualitas produk kalau dari sisi produk. Tapi tipe C ini segmennya akan menyasar segmen lebih masif, lebih banyak, karena dia bisa hadir di lebih banyak titik, di lebih banyak segmen. Jadi yang tadinya memerlukan space yang besar, yang tadinya memerlukan effort yang besar, dengan tipe C ini dari effort maupun dari waktu, investasi, dan mampu mencakup segmen yang lebih luas. Jadi sampai dengan menu yang baru ini, yang tadinya anak-anak TK, SD belum mampir ke Hayo Ngopi, dengan menu baru buah ini, mereka mampir dan bisa membeli. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, jadi tambahan dari saya, ada sebutannya, ini
mungkin baru ada beberapa orang yang dengar ya. Jadi ada sebutannya coffee goes to village. Jadi kopi pergi ke desa gitu ya. Dan disebut kopi ini bukan kopi hitam, Pak. Bukan kopi yang kita bilang kalau di desa pasti kopi dengan gula sudah ada ya, kopi hitam. Tapi kita nyebutnya kopi kekinian. Makanya tipe C ini memang kita buat untuk bisa merambah ke pelosok ya. Ke daerah yang padat penduduk tapi investasinya nggak bisa besar. Nah, di sana kita main tipe C. Tambahannya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kemudian ada Bu Sudarsih. Ini saran ya. Beliau saran untuk jual kopi kemasan sekalian alat shaker ya. Karena tiba-tiba, karena di marketplace perabot dapur tiba-tiba laris begitu ya. Jadi ini saran buat Hayo Ngopi begitu bahwa kita jual kopi bubuk ya. Kalau kopi bubuk kita ada ya. Tadi Terani udah sampaikan kita ada kopi bubuk. Kalau alat dapur, nah ini ide yang bagus sih, Bu Sudarsi ya, untuk kita jualan alat dapur, tapi ya nanti kita lihat apakah mungkin atau tidak. Ya. Terima kasih, Ibu. Ada Pak Trio, begitu ya, kemudian Pak Trio menanyakan mengenai harga. Oke, harga. Oke, Pak Trio, kalau harga nanti kita akan sampaikan ketika ada ICO atau urun modal ya, ada crowdfunding atau ya kita ada urunan modal, nanti disampaikan harganya, karena tipe ABC ini akan berbeda-beda tergantung dari areanya, terutama tentunya ya, areanya akan berbeda. Tapi tadi Terani sampaikan tipe C ini kurang dari ya lebih murah dari yang lama lah ya. Kalau kita bilang tipe A itu mungkin di atas 100 juta, tipe B itu sampai dengan 80-an juta ya, Terani ya. Ya, tipe C mungkin di bawah itu, tapi kita belum bisa keluarkan sekarang karena belum ada proposal resminya. Mudah-mudahan setengahnya, Mas. Ya, benar. ya. Pak Desuno udah telinganya udah dipasang aja tuh. Oh, iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Trio. Kemudian ada dari Pak Daeng Mursid ya, materi Terani menarik untuk dieksplor. Boleh kita buat webinar lagi mengenai pengenalan minum kopi dan bisnis kopi. Ya, oke Pak Daeng. Memang ini serius Pak Daeng, jadi sampaikan bahwa ini yang pertama, jadi saya menginisiasi teman-teman di Hayo Ngopi untuk bikin webinar ya. Webinar ini yang pertama ya kita anggap apa ya, kita bilang ya oke, kita kenalan lah dengan Hayo Ngopi secara keseluruhan begitu, dengan rekan-rekan investor dan yang lainnya. Tapi oke Pak, nanti kita akan bikin webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Daeng ya. Oke, ini waktunya sudah habis, tapi masih ada 2 pertanyaan lagi saya bacakan dari THI ya. THI ini PL-nya Hayo Ngopi untuk daerah Garut ya. Terima kasih THI sudah bertanya. Oke, beliau menanyakan untuk tipe C berarti wilayahnya adalah menambah kecamatan, bukan hanya pusat kota. Betul ya. Jadi kita merambahnya sampai kalau bisa RT RW ya, sampai ke sana kalau memungkinkan. Ya, walaupun kota kita tidak hindari ya. Thank you, THI. Kemudian, oke, pertanyaan dari Pak Trio. Apakah crowdfunding ini melewati platform apa? Apakah Santara? Ya, jawabannya bukan di Santara, Pak. Karena Santara itu, dia ada syaratnya ya. Santara itu syaratnya adalah kalau perusahaannya sudah, atau bisnisnya sudah running 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang kita sekarang menggunakan UM, Pak, urun modal. Ya, UM itu urun modal, punyanya grup juara juga. Bedanya apa? Saya jelaskan sedikit, ini mungkin Mas Apu kalau mau menambahkan, silakan. Bedanya kalau di UM, ya di grup juara ini Pak, kita baby stage, jadi masih bayi. Hayo Ngopi ini tadi baru lahir, ya kemudian kena krisis. Kalau di Santara nggak bisa masuk Pak, nggak memenuhi kualifikasi. Ya Santara itu dia harus lebih lama dari 2 tahun dan punya beberapa syarat. Salah satunya adalah audited financial report, laporan keuangannya harus diaudit, auditable. Nah itu wajib. Jadi kalau kami ini baby stage Pak, kami baru lahir, jadi bukan di Santara tapi di UM. Nah nanti kalau Pak Trio tertarik silakan kontak ke Pak Hadi atau tidak ya. Kalau nggak ada ke Terani saja silakan ya gitu. Thank you Pak Trio ya. Kemudian Pak Suno ini adalah PL ya. Terima kasih Pak Suno pertanyaannya ya. PL untuk Jawa Timur ya. Ponorogo, Tuban, Tulungagung ya. Tipe C harga jual berapa? Nah nanti Pak Suno kita tunggu tanggal mainnya ya Pak. Akan dirilis Pak. Ya. Kemudian yang terakhir ya ini karena udah jam 5 lebih 3 menit. Dari Pak Bayu Budi atau Ibu atau Bapak mungkin ya. Bapak. Oke, beliau bertanya apa keunggulan Hayo Ngopi dibanding lainnya? Ya. Oke, yang kedua adalah beri contoh produk ya, kopi susu. HPP-nya berapa untuk teaser supaya tertarik invest. Oke. Jadi Pak Bayu Budi ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Yang saya bisa jawab pertama adalah kalau keunggulan Hayo Ngopi dibanding lainnya, nanti Terani yang jawab. Saya jawabnya yang HPP. HPP-nya akan dirilis ketika Bapak masuk dalam lingkungan investor, Pak. Jadi kalau kita bilang HPP kita ya tidak terlalu nggak terlalu tinggi Pak sebenarnya. Ya tentu yang paling tinggi produknya boba ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah minum minuman boba itu Pak, ya boba milk atau boba tea ya, Thai tea yang dengan boba itu paling tinggi HPP-nya.
Nah, kalau saya ABP-nya saya lupa jujur ya. Mungkin tahu Budia, ada Budia di sini ya, direktur operasional juga, dan Tehrani tentunya. Gitu Pak Budi dari saya. Tehrani, monggo dijawab tambahannya. Keunggulan Hayu Ngopi Kalau serta HPP-nya ya, untuk kalau teaser. keunggulan Hayu Ngopi, kopinya itu memang dari petani sendiri, karena Hayu Ngopi punya tanaman kopinya sendiri, diproses sendiri dari hulu, kemudian di roasting sendiri, dipilah sendiri, di blending sendiri sehingga menghasilkan cita rasa es kopi susu tersendiri. Es kopi susu ini setiap brand kedai kopi pasti punya karakter yang berbeda-beda. Apakah itu dia brand yang besar ataupun seperti kalau kita sebut merek ada Anomali Kopi, Caswell, kemudian Kopi Tuku, semua punya es kopi susu, tetapi pasti karakternya berbeda. Jadi Hayu Ngopi punya karakter kopi susu yang berbeda. Kalau dari sisi HPP, saya kasih bayangan saja, HPP kopi dibanding HPP minuman yang lain yang ada di menu Hayu Ngopi adalah HPP yang paling rendah. Karena apa? HPP kopi paling rendah ya. Betul, karena bahan pokok utamanya diproduksi sendiri dari hulu oleh Hayu Ngopi. Itu mungkin Pak Budi yang bisa saya kasih penjelasan mengenai HPP-nya. Oke, baik. Sudah jam 5:05. Ya, terima kasih antusiasnya Bapak dan Ibu sekalian. Saya sampaikan sedikit ya beberapa hal yang disampaikan sore ini. Yang pertama tadi terkait dengan COVID, dampak COVID pada bisnis yang saya sampaikan di awal. Maka para leader bisnis, Bapak Ibu mungkin punya bisnis, fokuslah pada dua hal. Yang pertama adalah financial, yang kedua adalah operasional. Operasional berarti Anda harus cerdas, harus punya kreativitas tinggi, atau harus bisa melihat orang lain gitu untuk membuat operasional Anda lebih efisien, lebih menarik, dan juga lebih efektif begitu. Secara finansial, Anda lihat bahwa cash flow adalah yang utama, Pak. Likuiditas finansial untuk perusahaan yang utama. Jadi Anda harus tahu Anda hidup berapa lama dengan uang Anda secara finansial di perusahaan. Kemudian Tehrani tadi, maaf, saya juga ada survei di dunia kopi bahwa menyatakan 87% sampai dengan 91% bisnis kopi itu mengalami penurunan di dunia, nggak hanya di Indonesia, tapi kemudian akan survive atau akan mencoba untuk survive dengan cara strategi yang lain, dengan cara online, dengan cara kemudian branding dengan lain, kemudian dengan cara kolaborasi dengan bisnis-bisnis yang lain. Yang terakhir adalah kita berharap bahwa orang akan kembali kangen dengan ngopi di coffee shop, gitu ya. Kemudian Tahrani tadi menyampaikan yang pertama mengenai kopi, ya, mengenai ilmu kopi ya, apa itu green bean, apa itu proses wash, semi wash, natural, kemudian honey proses, apa itu fermentasi, gitu ya. Kemudian apa itu arabica, robusta dan lain-lain. Kemudian juga mengenai bisnisnya, kita ada tipe A, B dan C, yang kita juga melakukan beberapa inovasi. Yang paling di-highlight adalah kita akan melakukan penjualan online, bukan kopi dalam bentuk cair, tapi dalam bentuk yang padat. Kita ada green bean, kita ada roasted bean, yang sudah dihaluskan tentunya, ataupun yang belum dihaluskan masih dalam biji. Ada yang kemudian kopi drip, yang bisa di rumah. Ya, kemudian nanti kita juga akan ada paket lebaran teh ya, kalau nggak salah ya, kita akan ada bikin paket lebaran ya, kita akan ada hampers lebaran. Nanti akan bisa diakses via marketplace, ya. Nanti kita akan sampaikan setelah ini, begitu ya. Kemudian tadi pesan dari Tehrani tentunya kita tetap berusaha survive, ya. Survive dalam hal ini, survive kita tidak mati, tapi kita tetap hidup. Panglima Juara tadi menyampaikan di akhir bahwa Hayu Ngopi lahir di paling pertama lahir kita di bulan Februari, which is kita mendekati krisis. Dan kita mulai banyak outlet berdiri di ketika krisis, ya. Harapannya adalah krisis ini adalah membuat Hayu Ngopi makin kuat dan makin besar tentunya di depan. Oke, dan itu resume dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih waktunya, 1 jam ini ya. Lebih 8 menit, mohon maaf ya. Demikian dari saya. Tehrani ada disampaikan lagi atau tidak? Alhamdulillah, terima kasih. Cukup dari saya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan membawa dampak baik bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Ya, oke, Panglima Juara sudah nggak ada di forum. Baik, saya akhiri Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi yang disampaikan. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.